Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Kesa. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dipertanyakan oleh tetangga saya yang sekarang tinggal di Inggris. Jadi ada beberapa pertanyaan pribadi yang harus saya jawab. Tapi sebelum itu saya mau ajak kalian ke tempat di mana kita itu biasa menghabiskan waktu di sore hari. Oke, jadi jangan kemana-mana dan enjoy. Nah, itu dia teman-teman, tempat yang biasa kami kunjungi kalau kita lagi bosan di rumah. Kalau kalian suka dengan tempat itu, atau tempat yang tadi yang ada di video, kalian bisa komen di kolom komentar dan jelaskan kenapa alasannya. Dan sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya, dari No Amalia di Inggris. Jawabannya itu setuju atau tidak sebenarnya. Dan untuk pertanyaan yang pertama itu, setuju atau tidak menikah dengan bule karena dia tuh tidak neko-neko. Kalau menurut saya pribadi, saya setuju. Itu karena istri saya itu tidak neko-neko dan orangnya sederhana, teman-teman. Jadi saya sangat setuju sekali tentang hal itu ya, teman-teman. Dan pertanyaan yang kedua itu, setuju atau tidak menikah dengan bule itu karena dia kaya. Kalau yang itu saya tidak setuju, teman-teman. Jadi kalau yang itu saya tidak setuju karena kaya atau miskin itu relatif, teman-teman. Jadi saya juga dulu pas kenal sama istri saya, dia tidak bilang kalau dia punya perusahaan, dia punya rumah atau punya harta yang lumayan banyak. Jadi karena dia sederhana, jadi saya tidak pernah memikirkan hal itu. Jadi jawabannya saya tidak setuju, teman-teman. Untuk pertanyaan berikutnya itu, menikah dengan bule karena sering ditolak oleh orang Indonesia. Dan itu juga saya tidak setuju karena sebelum menikah dengan bule saya sempat juga berpacaran dengan wanita Indonesia, tapi karena tidak cocok, jadi saya mendapatkan istri saya sekarang. Dan itu mungkin juga jodoh ya, jodoh itu kan di tangan Tuhan. Jadi untuk pertanyaan itu saya tidak setuju. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, setuju atau tidak menikah dengan bule karena kita ingin tinggal di luar negeri, teman-teman.
Dan jawaban itu juga saya tidak setuju, karena mungkin kalau jodoh saya orang Indonesia, saya juga senang sekali bisa di Indonesia ya, bisa tinggal di Indonesia, atau jodoh saya orang Jepang atau orang Afrika atau orang Cina, mungkin saya juga senang tinggal di sana. Jadi selama kita bersama pasangan kita pasti senang, teman-teman. Jadi saya juga tidak setuju dengan pertanyaan itu. Dan untuk pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak menikah dengan bule karena dia itu cantik? Kalau yang itu saya setuju, karena cinta itu dari pandangan pertama, teman-teman ya, dari mata turun ke hati. Jadi adanya cinta itu rata-rata kita melihat dulu fisik pasangan kalian, dan baru kita itu mengenal lebih dekat. Jadi untuk pertanyaan itu saya setuju, teman-teman. Jadi gimana ya, jadi bentuk fisik cantik atau tidak ada yang buruk di mata manusia, teman-teman. Semuanya itu cantik dia, tapi ada kekurangan kelebihan ya, tergantung sifat sikapnya kita ke mereka ke kita. Jadi cantik itu sebenarnya relatif, tapi saya setuju pendapat itu, teman-teman ya. Dan pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak menikah dengan bule karena kita ingin memperbaiki keturunan? Saya rasa itu saya tidak setuju, teman-teman ya. Karena menikah dengan orang apapun ya, kita harus mensyukuri itu. Jadi kalau kita punya anak, jadi kita harus mensyukuri. Jadi itu anak kita itu titipan dari Allah ya. Jadi anak kita itu terbaik buat kita. Jadi harus disyukuri. Jadi biar kalian menikah dengan setan pun, kalau kalian tidak disyukuri ya tetap saja kalian itu orang yang paling tidak beruntung di dunia. Ya, jadi jawaban saya itu tidak setuju, teman-teman. Dan pertanyaan berikutnya itu, setuju atau tidak menikah dengan bule itu banyak tantangannya? Kalau itu saya setuju, karena untuk menikah dengan bule itu kita harus menghadapi dua kultur, dua bahasa, dua keyakinan, dua sifat sikap yang berbeda, dan segala macam ya, teman-teman. Jadi selama saya tinggal di Jerman juga, untuk tahun pertama itu tidak mudah, karena saya harus belajar bahasa mereka, saya harus bekerja di cara mereka, saya harus bayar pajak yang biasanya di Indonesia pajaknya kecil, di sini banyak. Jadi banyak tantangannya, teman-teman. Dan untuk pengurus visa pun tidak gampang, saya harus menunggu sekitar 8 bulan baru saya bisa ke sini ya, dan persyaratannya juga sangat sulit sekali, teman-teman. Jadi pertanyaan yang itu saya setuju, teman-teman. Dan pertanyaan berikutnya itu, setuju atau tidak menikah dengan bule itu sulit mendapatkan restu? Menurut saya, untuk saya pribadi itu tidak ya. Karena orang tua saya itu terbuka, jadi mereka itu membebaskan saya untuk memilih apa yang saya lakukan, dan mereka percaya saya. Jadi untuk yang saya alami itu tidak ribet, tidak susah ya, teman-teman. Jadi orang tua saya itu sayang sama saya, dan dia juga sayang sama istri saya, karena istri saya juga mudah berbaur. Jadi mereka percaya sama istri saya, teman-teman. Jadi saya jawab itu tidak setuju. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, teman-teman, setuju atau tidak menikah dengan bule karena dia itu mandiri? Itu setuju saya, karena istri saya itu orang yang mandiri, teman-teman. Orangnya tidak ketergantungan sama orang tua. Dia itu orangnya tidak minta-minta sama orang tua, jadi dia usaha sendiri. Jadi pokoknya dia itu selalu mandiri, teman-teman. Jadi dia juga yang mengajarkan saya di sini segala sesuatunya harus mandiri. Jadi di Jerman itu kalau kalian tidak mandiri itu bisa ketinggalan, teman-teman. Jadi segala sesuatu itu mengurus dari surat-surat, dokumen-dokumen atau keuangan itu kalian harus sendiri. Kalau tidak ya bisa ketinggalan, teman-teman. Ya, itu dia beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab dari Tekno Amalia. Kalau kalian penasaran dengan pertanyaan apa saja yang saya pertanyakan ke Tekno di Inggris, kalian boleh subscribe YouTube-nya atau follow Instagram-nya di bawah ya. Saya tulis di bawah sini nih, di bawah. Dan kalian boleh kemukakan argumen kalian di kolom komentar ya. Mungkin kalian punya pengalaman pribadi. Dan banyak yang menanyakan kenapa saya tidak membuat video, itu karena
saya tanggal 16 sama tanggal 23 Juni itu ujian teori, dan tanggal 6 Juli itu saya ujian praktek. Jadi saya harus total belajar teman-teman, tapi saya usahakan seminggu sekali itu upload tiap hari Rabu. Jadi karena biasanya saya upload tiap hari Rabu dan Minggu, tapi sekarang saya tiap hari Rabu usahakan saya upload teman-teman ya. Tapi mungkin kalau setelah selesai sekolah saya mungkin akan upload minimal 2 hari sekali ya. Tapi kalau misalkan ada waktu lebih, saya usahakan upload tiap hari. Dan ya, tolong dukungan teman-teman dan selalu mendoakan kita di sini, dan saya juga selalu mendoakan teman-teman semoga sehat selalu dan dapat salam dari istri saya, karena istri saya juga sedang sibuk teman-teman, sedang sibuk ngurus anak, ngurus ujian dan segala macam ya, ngurusin saya juga, bantuin saya belajar. Jadi dapat salam dari istri saya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.